Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera buat kita semua. Terima kasih kepada Bapak Ibu mahasiswa. Hari ini dapat bergabung kembali bersama saya dalam sesi perkuliahan kita untuk mata kuliah SP. Jadi di dalam perkuliahan kita pada hari ini, saya akan menjelaskan berkaitan dengan pertemuan lanjutan kita, ya Bapak Ibu, berkaitan dengan sistem upah yang ada di Indonesia. Oke, jadi kalau saya melihat bahwa memang upah ini adalah target utama ya di dalam suatu pekerjaan atau dalam mencari suatu pekerjaan. Upah itu biasanya berbeda-beda dari upah yang ditetapkan di beberapa provinsi, tetapi secara keseluruhan hampir sama. Dalam hukum perburuhan dan tenaga kerja, kita juga pun selain upah kemarin sudah mempelajari berkaitan dengan perjanjian kontrak. Jadi perjanjian kontrak itu seperti apa, sistem perjanjiannya seperti apa. Kemudian yang di dalam perjanjian itu apa saja sudah diatur. Salah satunya itu upah, kayak gitu. Dalam pembiayaan atau sistem upah yang ada di Indonesia, kita masih mengacu kepada undang-undang yang lama, yaitu undang-undang berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 berkaitan dengan ketenagakerjaan. Artinya berbicara masalah upah ini juga berkaitan dengan hak dari para pekerja itu sendiri. Oke, oke. Kita mulai. Jadi di sini ada namanya pengertian dari upah. Secara umum bahwa upah ini masuk ke dalam sebuah kompensasi atau didapat setelah seorang pekerja itu menyelesaikan hasil pekerjaannya. Dan biasanya upah itu diberikan setiap 1 bulan sekali kalau status pekerjaannya itu PKWTT atau PKWT. Tetapi juga ada beberapa sistem pekerjaan yang di mana upah itu bisa diberikan tidak hanya 1 bulan sekali, melainkan juga 1 hari sekali gitu. Nah, secara umum memang upah ini mempunyai pengertian yaitu sebuah kompensasi yang berkaitan dengan imbalan secara finansial atau biasa disebut dengan financial reward yang diterima oleh orang-orang melalui hubungan kepegawaian mereka dengan sebuah perusahaan. Jadi upah itu secara keseluruhan adalah sebagai imbalan yang diberikan dari sebuah pekerjaan yang diberikan oleh pengusaha kepada pekerjanya. Jadi upah itu sebenarnya sudah tertuang ke dalam perjanjian kerja. Dan ini adalah syarat wajib karena memang tujuan utama kita bekerja pastinya untuk mencari upah, nah, itu. Untuk mendapatkan sebuah upah, kayak gitu ya. Nah, kemudian bentuk dari kompensasi ini berupa finansial yang diberikan karena pengeluaran moneter yang dilakukan oleh perusahaan. Jadi upah itu adalah sistem timbal balik yang diberikan dari pengusaha kepada pekerjanya, pastinya begitu. Next. Jadi menurut beberapa ahli atau menurut beberapa pasal memang eh, ada di dalam pasal 1 ayat 30 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, bahwa di dalam undang-undang upah itu adalah hak dari para pekerja yang diterima dan dinyatakan
dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja atau buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja. Kemudian dari kesepakatan dan atau juga dari peraturan perundang-undangan. Termasuk itu adalah salah satunya itu tunjangan bagi para buruh atau pekerja dan keluarga atas suatu pekerjaan dan jasa yang telah atau dilakukan oleh si pekerja. Jadi memang secara umum bahwa upah itu adalah kompensasi. Tetapi secara undang-undang, Bapak Ibu bisa melihat bahwa upah itu adalah hak dari para pekerja yang dimuat ke dalam bentuk sebuah uang, ya. Dan di dalam Undang-Undang 1 pasal 1 ayat 30 ini juga upah itu tidak juga berarti sebuah uang, tetapi juga sudah adanya kesepakatan yang lain di dalam suatu perjanjian. Upah itu bisa berupa apa saja, ya banyak sekali. Salah satunya upah itu bisa disebutkan juga termasuk salah satunya tunjangan. Ya, tunjangan itu apa saja? Misalnya tunjangan hari, tunjangan apa? Penghargaan, misalnya tunjangan anak, tunjangan istri, tunjangan remisi, misalnya atau remon, tunjangan-tunjangan lainnya, tunjangan atas jeripayah si pekerja, bahkan tunjangan-tunjangan lain seperti kalau di dalam pekerjaan itu ada misalnya tunjangan lembur, ya tunjangan yang lain-lainnya itu juga termasuk, dan itu dalam bentuk sebuah imbalan atau uang, ya Bapak Ibu. Kemudian sistem upah ini juga merupakan sebuah kebijakan dan strategis yang menentukan kompensasi yang diterima di dalam pekerja. Jadi sistem upah itu sudah termasuk ke dalam suatu perjanjian. Kalau kita kemarin belajar berkaitan erat dengan sebuah perjanjian, bahwa perjanjian di dalam kontrak, ya kan, kontrak perjanjian itu salah satunya mencakup adanya sistem upah. Kemarin saya sudah contohkan juga kepada Bapak Ibu mahasiswa bahwa memang di dalam pembagian sistem upah itu ada kualifikasi yang terdapat di dalam sistem upah di dalam suatu perjanjian. Bagaimana sistemnya? Yaitu ada pembagian-pembagian, misalnya di dalam kontrak perjanjian kerja itu biasanya terdapat beberapa sub pokok di dalam sistem upah, atau misalnya secara spesifik dijelaskan baik upah yang pokok diterima, bahkan juga upah-upah lainnya yang disebutkan ke dalam sebuah tunjangan. Ya, ada tunjangannya itu misalnya berkaitan dengan transportasi, misalnya. Berarti dia dapat upah dari transportasi. Kan kemarin saya sudah contohkan kepada Bapak Ibu berkaitan dengan spesifik sistem upah yang terdapat di dalam perjanjian kerja bersama atau perjanjian kerja antara pengusaha dengan para pekerja. Kemudian sistem upah lainnya ini juga bersifat sebuah kebijakan atau sebuah strategis. Ya, di mana kompensasi ini merupakan bayaran atau upah yang diterima oleh pekerja sebagai balas jasa atau hasil kerja mereka. Bagi pekerja, masalah sistem upah merupakan masalah yang penting sekali karena menyangkut keberlangsungan dan kesejahteraan hidup mereka. Jadi memang aspek yang paling penting di dalam sebuah umum ketenagakerjaan adalah mendapatkan sebuah upah. Artinya upah tersebut memberikan keberlangsungan secara efektif dalam hal kehidupan yang sejahtera. Bagi siapa? Bagi para pekerja.
Nah, next, tujuan upah. Jadi ada tujuan upah ya. Kalau Bapak Ibu mahasiswa melihat bahwa ada beberapa pokok dari tujuan upah. Salah satunya adalah penghargaan terhadap prestasi karyawan. Kalau penghargaan terhadap prestasi karyawan ini adalah bagian dari sebuah upah. Biasanya kalau penghargaan terhadap prestasi karyawan itu dituangkan ke dalam bentuk tunjangan, ya, tunjangan prestasi, tunjangan remisi atau remix ya, reminya itu biasanya sering terjadi itu, atau sering sekali memang perusahaan memberikan reward kepada pekerjaannya dalam bentuk upah atau tunjangan. Atas apa? Atas prestasi yang diberikan oleh pekerja kepada perusahaan. Jadi ada timbal balik atau rewardnya lah begitu ya. Kenapa? Misalnya contoh dari penghargaan ini biasanya banyak sekali. Kalau Bapak Ibu mahasiswa bekerja di marketing atau di luar job staff ya kan, itu sering dapat itu kelebihan komisi ya, atau ada target capaian yang diberikan oleh karyawan atas target yang ditetapkan oleh perusahaan, itu biasanya dapat tuh reward. Nah, biasanya tunjangannya tuh naik biasanya. Nah, itu dari apa? Dari upah reward ya, yang diberikan pengusaha kepada pekerja ya. Kemudian ada menjamin keadilan gaji karyawan. Ya ini terdapat di mana? Yaitu di UMR, di WMP ya. Jadi ada kestabilan sesuai dengan gaji yang ditetapkan oleh pengusaha atau perusahaan. Ini biasanya tergantung dari beberapa kota yang ada di Indonesia. Ya, contohnya kayak Jakarta dengan Surabaya. Jakarta pasti berbeda upahnya dengan di Surabaya. Ya, kenapa? Karena memang mungkin di daerahnya akan melihat misalnya, oh otonomi daerahnya bagus, naik, angka pertumbuhannya meningkat. Jadi disitulah pokok utama pengusaha menetapkan UMP yang sudah ditetapkan oleh Dinas Ketenagakerjaan dalam hal ini gitu, atau pemerintah. Ya. Jadi ada kesetaraan gaji karyawan kayak gitu. Ada menjamin kesetaraan gaji karyawan. Ya sesuai apa? Sesuai dengan ketetapan upah yang ada di provinsi. Ya, ini masuk tuh biasa Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu mahasiswa melihat memang pasti berbeda gitu kan. Upah yang ada di Bukit Tinggi dengan yang di Padang gitu kan. Itu pasti berbeda. Kenapa? Karena dilihat dari otonominya ya, dari kestabilan daerahnya gitu. Semakin besar angka UMR-nya juga kebutuhannya juga semakin besar gitu. Begitu juga yang di Bukit Tinggi misalnya. Semakin besar juga kebutuhannya, semakin besar juga gaji yang didapatkannya. Jadi ada keadilan gaji bagi karyawan. Nah, itu masuk dari sebuah tujuan upah. Kemudian tujuan upah yang lainnya adalah mempertahankan karyawan atau mengurangi toner karyawan. Ya, ini juga masuk biasanya mempertahankan karyawan. Jadi ya ini sering terjadi ya. Jadi artinya memang masuk ke dalam tujuan upah. Misalnya apa? Misalnya ya karyawan tersebut baik, bagus gitu ya dalam bekerja. Otomatis apa? Akan ada penambahan gaji atau upah ya. Upayanya ini apa? Upaya pengusaha untuk menjamin dan mempertahankan karyawan tersebut. Ya. Karena apa? Karena sudah bekerja secara maksimal kepada pengusaha. Jadi dia mempertahankan itu, ya. Atau dibilang kita naik gaji begitu ya, naik gaji atau naik upah gitu. Kenapa? Karena reward tadi yang diberikan oleh pengusaha kepada pekerja. Ya, biasanya kalau
di perusahaan itu kan Bapak Ibu ya, kalau karyawannya baik, bagus, omset meningkat gitu kan, pasti karyawan tersebut akan dipertahankan. Tetapi kalau misalnya tidak bagus, misalnya apa? Ya pasti akan dikurangi, dipecat, PHK massal gitu ya. Kenapa? Karena upah itu tadi. Atau misalnya perusahaan tidak bisa tidak bisa mengelola usahanya gitu. Pasca misalnya kayak kemarin pasca COVID-19 contohnya begitu ya. Otomatis apa? Ya produksi menurun, ya. Pendapatan juga menurun. Sedangkan gaji yang harus dibayarkan itu besar. Alhasil apa? Yaitu perusahaan melakukan PHK massal. Untuk apa? Untuk mengimbangi adanya kelebihan dari sebuah upah. Ya. Kan nggak mungkin gitu kan produksinya menurun, karyawannya banyak, otomatis ya bisa saja nanti perusahaan tersebut bisa bangkrut. Artinya dapat mengurangi turnover dari karyawan itu sendiri. Karena tujuannya apa tadi? Yaitu upah tadi itu. Ya, Bapak Ibu. Kemudian tujuan lainnya adalah memperoleh karyawan yang bermutu. Ya. Artinya ini hampir sama dengan prestasi tadi ya Bapak Ibu ya. Tujuan upah yang pertama. Jadi adanya memperoleh karyawan yang bermutu sesuai dengan prestasi yang dikembangkan oleh karyawan tersebut. Nah, salah satunya lah kalau Bapak Ibu bekerja sebagai telemarketing itu sering mendapatkan upah yang lebih misalnya atas apa prestasi yang diberikan oleh Bapak Ibu misalnya ya. Enggak pun di marketing ada juga Pak ya, kayak misalnya direksi, direktur utama, manajer dan lain sebagainya itu juga pasti gajinya besar. Kenapa? Karena dia adalah seorang karyawan yang bermutu dari segi kualitas. Artinya juga mendapatkan upah yang besar juga gitu. Atas apa? Atas hasil kinerja yang dia buat oleh pengusaha oleh perusahaan kepada perusahaan gitu. Nah, itu ya. Kemudian tujuan upah yang lainnya apa ya? Pengendalian biaya. Nah, sama halnya kayak dalam hal mengurangi turnover karyawan ya. Ya, artinya mengendalikan biaya agar apa? Agar bisa mendapatkan produktivitas yang baik, otomatis juga biayanya juga harus baik. Dan yang pastinya memenuhi syarat dari peraturan-peraturan kayak gitu. Ya. Pengusaha itu atau perusahaan itu harus mematuhi undang-undang. Kalau tidak mematuhi undang-undang, maka apa? Hukum pidana bermain, Pak. Bapak Ibu mahasiswa. Jadi memang UMP atau perusahaan yang tidak bisa memberikan upah sesuai dengan UMP atau UMR yang ditetapkan oleh provinsi atau daerah, itu dapat dilakukan atau diancam hukuman pidana. Kayak gitu. Artinya apa? Artinya pengusaha atau perusahaan tuh wajib memenuhi sistem upah sesuai dengan Undang-Undang 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan. Jadi harus sesuai dengan UMR dan UMP. Nah, itu salah satu utama kenapa perusahaan harus memenuhi ketentuan-ketentuan yang berlaku sesuai dengan undang-undang. Itu masuk juga ke dalam tugas utama upah. Kemudian sistem upah lainnya itu tertuang di dalam pasal 88 ayat 1 di dalam Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang kebijakan pemerintah mengenai upah. Nah, jadi ada ketentuan di mana setiap pekerja atau buruh berhak memperoleh penghasilan yang memenuhi penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Ini masuk dalam beberapa sifat atau kategori-kategori yang sesuai dengan kebijakan pemerintah. Salah satunya apa? Yaitu berkaitan dengan upah minimum. Ya, harus sesuai. Adanya upah kerja lembur juga masuk.
Jadi kalau Bapak Ibu lembur itu dapat upah. Ya, kalau di corporate itu dapat upah dia tuh, dapat uang lemburnya. Nah, itu yang saya sampaikan tadi, ada reward yang diberikan oleh pengusaha kepada pekerja berupa apa? Yaitu upah. Dari apa? Dari hasil kinerja dia sendiri. Ya. Nah, kemudian ada upah tidak masuk kerja karena berhalangan. Kayak gitu ya. Sebenarnya itu masuk ya. Tapi sekarang banyak saja memang pengusaha atau perusahaan yang dianggap bahwa upah yang kita tidak masuk itu ya tidak mendapatkan upah atau dipotong gajinya. Kayak gitu. Nah, tetapi ini kan bisa saja diajukan sebagai bentuk kebijakan pemerintah dalam melindungi pekerja. Ya. Kemudian ada upah tidak masuk kerja karena melakukan kegiatan lain di luar. Ya, itu juga masuk ya. Kemudian ada upah tidak masuk karena melakukan kegiatan lain luar pekerjaannya. Salah satunya yaitu berkaitan dengan upah karena menjalankan hak waktu istirahat kerjanya. Itu tidak masuk bagian. Itu juga harus dibayarkan. Jadi ketika istirahat itu juga masuk bagian dari sebuah pekerjaan. Jangan pula itu dijadikan sebuah objek permasalahan. Kayak gitu ya. Maka ada hak dari pekerja untuk dia beristirahat minimal 1 jam. Ya, maksimal itu terserah dengan atau tergantung pengusaha atau perusahaan itu sendiri. Tapi minimal 1 jam. Nah, ya. Kemudian ada bentuk dan cara pembayaran upah. Kalau cara dan bentuk pembayaran upah, saya rasa ini sudah menjadi khalayak umum ya Bapak Ibu mahasiswa. Ada saja memang pengusaha itu yang tidak mau ribet gitu. Artinya dia pembayaran upahnya melalui bayar rekening ya atau e-rekening kalau sekarang kan begitu ya. Atau kalau misalnya dia mau apa manual juga nggak apa-apa kan gitu ya. Ya tergantung dari pengusaha perusahaan tersebut dalam melakukan bentuk pembayaran upah itu sendiri mau melalui online maupun melalui offline. Ya. Kemudian ada denda atau potongan upah. Ini denda atau potongan upah ini biasanya pekerja juga masuk ya. Hal-hal yang dapat diperhitungkan dengan upah. Salah satunya apa? Yaitu struktur dan skala pengupahan yang profesional. Ini berarti jatuhnya adalah UMP dan UMR tadi ya. Upah untuk pembayaran pesangon. Ini biasanya bagi pekerja yang bisa saja dia di PHK atau misalnya mengundurkan diri atau pensiun muda. Ini kalau pensiun muda biasanya dapat pesangonnya. Ya. Kemudian upah untuk perhitungan pajak penghasilan. Ini juga diberlakukan. Jadi Bapak Ibu biasanya kalau di corporate yang terakhir ini adalah dari hasil pokok penghasilan Bapak Ibu. Itu biasanya langsung dipotong tuh dari pajak penghasilan. Ya. Sekarang skalanya adalah 4 juta ke atas kan PPh itu. Kalau Bapak Ibu penghasilannya di atas 4 juta ke atas, langsung biasanya kena potongan pajak. Tapi kalau masih di bawah itu nanti jatuhnya nihil, tidak dapat atau tidak kena potongan pajak. Dan itu biasanya PPh di akhir tahun tuh biasanya ada pajaknya begitu. Ya, next. Ya. Kemudian ada sebuah sistem pengupahan dapat dikatakan baik jika sistem pengupahan itu antara lain yaitu mampu memuaskan kebutuhan dasar pekerja. Ya, mampu memuaskan kebutuhan dasar pekerja. Jadi memang diberikan kesesuaian ya atau secara adil antara pengusaha dengan pekerja. Dengan cara apa? Dengan cara bagaimana sistem yang terjadi itu sesuai dengan ketentuan yang berlaku di dalam perjanjian kerja. Kayak gitu. Jadi sifatnya memuaskan itu adalah transparansi dari sebuah perhitungan di dalam upah itu sendiri.
Jadi misalnya kalau di dalam perjanjian tersebut upah pokoknya 3.200.000, ya maka sesuaikanlah dengan upah pokok atau hasil kerjanya itu ya 3.200.000. Jangan pula di dalam pokok upah 3.200.000 misalnya ya tidak dapat 3.200.000. Ini terkecuali dengan adanya misalnya potongan-potongan lainnya ya, seperti denda atau pajak dan lainnya. Jadi maksud dari yang pertama itu sesuai dengan pokok perjanjian yang ditetapkan di dalam perjanjian tersebut antara pekerja dan pengusaha. Jadi gaji pokok gitu. Ini harus sesuai. Jadi kalau bisa sesuai otomatis pasti hak dasar dari pekerja itu juga dia akan puas dengan sendirinya begitu. Kemudian juga sebanding dengan perusahaan ya di bidang yang sama. Ya, memiliki sifat adil dalam perusahaan lainnya di bidang yang sama. Ini memiliki sifat adil dalam perusahaan itu juga masuk salah satunya juga dalam sistem pengupahan. Kalau semuanya online, otomatis online. Jangan pula yang lainnya online, sebagiannya manual gitu ya. Nah, itu tidak adil namanya ya. Ya. Kemudian memiliki sifat adil dalam perusahaan. Menyadari fakta bahwa kebutuhan setiap orang adalah berbeda. Nah, itu dia. Jadi menyadari fakta bahwa kebutuhan setiap orang adalah berbeda itu dilihat dari kontrak kerjanya. Ya gitu. Biasanya gaji itu atau upah itu menyesuaikan dengan sifat dari bidang pekerjaannya, Pak. Kayak gitu. Nggak mungkin staff ya kan gajinya 3 juta mau disamakan dengan direktur yang gajinya 40 juta kan gitu. Otomatis harus sesuai dengan kebutuhannya. Ya. Makanya kenapa sistem upah itu diberlakukan di dalam apa? Di dalam sebuah perjanjian. Kalau kemarin saya sudah lihatkan kepada Bapak Ibu mahasiswa, itu ada sistem upahnya tuh. Ya, sistem upahnya seperti ini, ininya seperti ini, gaji pokoknya seperti ini. Bahkan di dalam perjanjian PKB itu harus transparan sekali. Baik dari segi gaji pokok, dari segi upah atau tunjangan, ya, pajak dan lain-lainnya itu harus transparan. Jadi apa yang diterima oleh pekerja sesuai dengan isi perjanjian di dalam pekerja. Nah, itu yang masuk sekarang ya, Pak, Bapak Ibu. Next. Nah, ini 3 hal yang dapat dijadikan pertimbangan dalam memberikan atau seberapa banyak upah yang harus diberikan kepada pekerja. Yang pertama adalah tingkat kebersaingan. Di mana tingkat kebersaingan adalah perusahaan dalam memberikan gaji kepada karyawannya harus melihat bagaimana perusahaan serupa atau sejenisnya di pasar memberikan gaji kepada karyawannya. Nah, itu tadi saya sampaikan, nggak mungkin gaji yang 3 juta staff mau disamakan gaji yang direktur gitu. Jadi harus ada tuh pertimbangan. Dari apa? Dari kualitas mutu dari para pekerja itu sendiri. Ya. Kemudian ada struktur upah, di mana perusahaan harus menentukan tingkat upah bagi semua posisi di dalam perusahaan. Struktur ini dibangun berdasarkan evaluasi pekerjaan untuk menentukan seberapa penting pekerjaan tersebut di dalam perusahaan. Jadi ada struktur upahnya. Ya kan? Ada strukturnya. Strukturnya itu bagaimana? Misalnya di paling atas itu direktur. Direktur berapa gajinya? Ya, kemudian ada manajer, berapa manajer gajinya? Komisaris berapa? Sampai yang level terbawah, Pak. Level terbawah itu apa? Yaitu misalnya cleaning service. Ya. Cleaning service itu juga ada ketentuan struktur gajinya atau struktur upahnya. Ya, berapa misalnya 1.500.000, 2 juta, 3 juta atau berapa. Jadi ada dia kurva diagramnya, Pak. Ya. Jadi besok-besok orang akan melihat tuh portofolio dari sebuah perusahaan. Salah satunya dari struktur upah. Kayak gitu. Kemudian yang ketiga adalah performa karyawan. Ya. Di mana performa karyawan ini adalah dasar pemberian upah berdasarkan hasil dari kerja pegawai. Ya.
Salah satunya apa? Berkaitan dengan masalah pertambahan nilai. Jika pegawai dapat meningkatkan kinerjanya sehingga perusahaan dapat mencapai target yang ditetapkan, maka rekan tersebut layak diberikan upah yang lebih baik. Nah, ini yang saya sampaikan di awal tadi. Ini masuk ke dalam reward, ya. Reward pengusaha apa perusahaan kepada pekerjanya, ya. Jadi ada reward yang diberikan. Nah, biasanya kalau hal-hal yang semacam ini contohnya ya kayak job-jobs di bidang marketing, ya. Job-jobs marketing itu biasanya melihat dari target atau capaian perbankan misalnya, atau di bidang accounting, ya, di bidang ekonomis. Itu biasanya karyawannya tuh luar biasa sekali gitu. Bahkan yang terbaru saja itu di bidang e-commerce ya. Kalau corporate e-commerce ya, itu juga harus ada pencapaian target. Dan target tersebut itu diakumulasikan ke dalam bentuk upah atau tunjangan reward yang diberikan oleh perusahaan kepada pekerja. Nah, jadi dari sinilah kita dapat melihat memang pertimbangan yang dapat diberikan dari sebuah karyawan terhadap apa? Upah tadi. Jadi ada 3 hal. Yang pertama, tingkat kebersaingan, kedua adalah struktur upah, dan yang ketiga adalah performa karyawan. Oke. Upah tenaga kerja. Jadi upah tenaga kerja ini adalah upah yang diberikan pengusaha secara teoritis sebagai harga untuk membeli tenaga yang telah dikeluarkan pekerja dalam proses produksi. Salah satunya upah pekerja yang dapat dibedakan sebagaimana berikut. Misalnya satu, upah nominal, yaitu sejumlah uang yang diterima pra pekerja secara rutin. Contohnya, Pak Johan bekerja di sebuah perusahaan sepatu sebagai supervisor dan menerima upah sebesar 30 juta per bulan. Ya, itu upah nominal. Jadi memang diberikan atas apa? Atas kinerjanya, atas struktur upahnya tadi. Ya, jadi harus ada struktur upahnya, Pak. Jadi ada bagian-bagiannya gitu. Ya, kalau supervisor 30 juta per bulan ya, seperti itu. Ya. Kemudian ada namanya upah real. Upah real itu biasanya upah nominal yang ditukar dengan barang atau jasa. Contoh, upah Pak Johan 30 juta yang gajinya 30 juta itu digunakan untuk membiayai kebutuhan harian rumah tangga. Jadi ada perbedaannya ya Pak ya. Kalau upah nominal berarti yaitu Pak Johan bekerja kepada perusahaan dengan gaji sebesar 30 juta. Kalau upah real berarti Pak Johan mempunyai gaji sebesar 30 juta yang dipergunakan untuk apa? Pembiayaan harian rumah tangganya. Jadi itu dia. Jadi hasil dari 30 juta itu untuk kebutuhan hariannya. Ya. Nah, kemudian ada sistem upah yang berlaku di Indonesia. Jadi kalau secara nasional ya, Bapak Ibu ya, sistem upah yang berlaku di Indonesia itu ada 5. Ya, salah satunya yang pertama itu upah menurut waktu. Ya, apa itu upah menurut waktu? Yaitu upah yang jumlahnya itu dihitung berdasarkan waktu lamanya bekerja. Contoh, gajinya bulanan, ya, atau gajinya harian, ya, atau gajinya misalnya part time. Nah, itu sering terjadi Bapak Ibu. Ya, biasanya kalau kita lebih banyaknya gajinya bulanan. Kayak gitu ya. Kalau yang part time itu ada juga ya sebagian. Yang harian juga ada. Contohnya seperti pemborong ya, kuli bangunan itu dia biasanya harian. Ya, ya Pak ya. Kemudian Bapak Ibu yang lainnya yang nomor 2 yaitu berkaitan upah menurut hasil atau upah satuan. Ya. Apa itu? Yaitu cara pembayaran upah berdasarkan jumlah hasil produksi yang dilakukan oleh pekerja dalam waktu tertentu.
Ya, contohnya seorang pemetik teh dalam 1 hari memetik teh 15 kilo. Jika per kilonya dibayar 4.000, maka upahnya adalah 6 juta, sebesar 6 juta. Nah, contohnya seperti itu. Ya. Jadi dia berdasarkan dari apa? Hasil petikannya. Kalau di marketing itu kan biasanya hasil target capaiannya, Pak. Ya. Dia berapa bisa menjual produk, nanti hasil dari jual produk tersebut itu dibagi 2, biasanya pakai persen. Nah, nanti hasil persennya itu diakumulasikan ke per bulan. Nah, misalnya dia dapat gaji pokoknya 2 juta, plus dia dapat tunjangan. Tunjangan dari apa? Reward penjualan dari motor misalnya. Atau jadi apa gitu. Nah, itu biasanya masuk. Diakumulasikan ke upah tadi, sistem upah. Ya. Kemudian ada yang 3 lah upah borongan. Apa itu upah borongan? Yaitu upah atau sistem pembayaran upah yang dilakukan dengan kesepakatan antara pekerja dan pekerja. Contohnya apa? Ya upah pembangunan rumah, kuli, ya, upah borongan biasanya. Nah, jadi tergantung nih, biasanya kalau upah borongan itu tergantung dari pekerja dan si yang memberi pekerja. Misalnya apa? 1 hari harus jadi kamar. Total upahnya misalnya 300.000. Setuju atau tidak? Kalau mau, pasti ada perjanjian. Tapi kalau tidak, ya tidak ada sebuah ikatan perjanjian. Jadi mau dia 1 hari full itu, ya kan? 1 hari full itu wajib kamar itu jadi. Kalau nggak jadi, ya maka tidak dapat upah atau dibayarkan setengahnya. Ya, gua nggak jadi. Ya, biasa begitu Pak, Bapak Ibu mahasiswa ya. Kemudian yang keempat, upah dengan sistem mitra usaha, yaitu di mana upahnya pekerja berupa saham yang diberikan kepada organisasi pekerja di suatu perusahaan. Contohnya apa? Ya seperti pengawal misalnya. Ya, pengawal itu biasanya diberikan bagian saham perusahaan yang akan diterima berdasarkan apa? Prestasinya. Ya, jadi biasanya begitu tuh. Ya, kalau upah dengan sistem mitra usaha ini jarang ya, kalau ya jarang sekali ya di apa ya terjadi ya di Indonesia ya. Tapi bukan, walaupun jarang tapi pasti ada hal-hal yang sama seperti itu. Yang nomor 4 ini pasti sering ya. Tapi jarang kita temui begitu. Ada upah dengan sistem mitra usaha. Kemudian yang kelima dan yang terakhir adalah upah dengan sistem bonus. Apa itu dengan sistem bonus? Yaitu upah tambahan yang diterima pekerja selain upah tetap. Contoh yaitu seorang salesman memperoleh gaji misalnya 10 juta per bulan dan dapat bonus hasil penjualannya 25%. Jika total penjualannya itu misalnya 40 juta, maka upahnya ya diterima ditambahkan. Ya. Itu hampir sama tuh dengan upah menurut hasil dan upah satuan. Ya itu. Yang nomor 2 tadi, Pak. Ya. Jadi ada reward yang diberikan. Tuh marketing biasanya sering terjadi tuh supervisor. Cara cepat jadi supervisor tuh ya begitu, Pak. Yang berawal dari marketing kan. Terus dia bagus, naik ya kan, komisinya naik, bagus dia kinerjanya, reward banyak, punya anggotanya juga menghasilkan yang baik sampai dia menjadi supervisor. Ya, salah satunya seperti itu. Oke, next. Ya. Kemudian ada upah tidak perlu dibayarkan, ya, bila pekerja tidak melakukan pekerjaan kecuali dalam situasi tertentu. Ya, dalam situasi ini apa saja pengusaha tetap wajib membayarkan gaji upah? Ya, ini ya salah satunya apa? Yaitu bila pekerja itu sakit sehingga tidak dapat melakukan pekerjaannya. Pekerja perempuan yang sakit pada hari pertama dan kedua masa haid sehingga tidak dapat melakukan pekerjaannya.
Ini upah yang tidak perlu dibayarkan oleh pekerja ya bila pekerja tidak melakukan pekerjaannya. Jadi sudah ada tertuang dalam undang-undang. Misalnya pekerja tidak masuk bekerja karena menikah, ya, menghitankan, membaptis anaknya, istrinya, melahirkan atau keguguran kandungannya, suami atau istri atau anak atau menantu atau orang tua, ya, meninggal saat dalam satu rumah meninggal dunia, itu juga tidak mungkin dibayarkan, ya. Kemudian pekerja tidak dapat melakukan pekerjaan karena sedang menjalankan kewajiban terhadap negara, ya, tidak dibayarkan. Pekerja tidak dapat melakukan pekerjaan karena menjalankan ibadah yang diperintahkan agamanya, itu juga tidak dibayarkan, ya. Sampai ada yang namanya pekerja melaksanakan tugas pendidikan dari perusahaan, itu juga tidak dibayarkan. Sebenarnya begitu ya. Itu juga masih apa itu? Ya. Nah, ini ada data ya, grafik upah UMP dan UMR dari tahun 1997 sampai 2020 ya. Kalau 2023 sekarang kurasa sudah naik itu. Dari awalnya 500.000 sampai sekarang tuh mungkin paling rendah itu Bapak Ibu 3 juta. Paling rendah atau 2.500.000. Masih ada yang 2.500.000, Pak. Yaitu di daerah Jogja, Jawa Tengah ya. Jawa Tengah itu masih 2.500.000 ya, 2.600.000 ya. Sampai yang paling tinggi itu kalau nggak salah saya Jakarta atau Surabaya. Itu UMP-nya itu lebih dari 5 juta. 5.600.000 ya. Jadi luar biasa ya, tinggi sekali ya. Nah, kalau jadi sales marketing kurasa ditambah reward bisa hampir 9 juta itu gaji. Ya, untuk satu pekerja. Tapi juga UMP itu saya ingatkan kembali, UMP atau UMR itu sesuai dengan kondisi wilayah atau provinsi daerah tersebut. Semakin tingkatnya tinggi, kebutuhannya semakin tinggi juga gajinya. Ya. Semakin tinggi gajinya ya semakin tinggi juga kebutuhannya. Semakin tinggi juga kesejahteraannya, kan begitu. Ya. Jadi walaupun gajinya 9 juta kalau tinggal di kota Jakarta dengan kondisi yang tinggi, kebutuhan yang tinggi, maka ya 9 juta itu hampir sama juga kayak kita yang 4 juta di Bukit Tinggi misalnya. Atau 3 juta di Bukit Tinggi. Nah, jadi halnya sama. Ya. Kecuali kalau di Jawa Tengah, Pak. Kalau di Jawa Tengah, Bapak gajinya 2 juta, UMR-nya 2.500.000, gaji Bapak 9 juta. Itu orang kaya itu udah pasti sugih, ya. Sudah pasti juga tinggi, ya. Ya. Ini ya, mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan berkaitan dengan materi kita pada hari ini, pada siang ini, berkaitan dengan hukum ketenagakerjaan atau perburuan kerjaan, berkaitan dengan sistem upah. Lebih dan kurang saya mohon maaf, saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.